Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Fatih Habibatur Rahman, dosen S1 Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Operasi. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment yang berfokus pada case-based dengan pendekatan student-centered learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Operasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan teori dan asesmen akhir berupa case study. Adapun bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Operasi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang manajemen operasi serta implementasinya dalam dunia bisnis. Adapun topik bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini ada 12 materi, yaitu 1. Introduction to Operation and Supply Chain Management, 2. Quality Management, 3. Human Resources, 4. Operational Decision Making Tools Decision Analysis, 5. Statistical Process Control dan Acceptance Sampling, 6. Product Design, 7. Service Design, 8. Operational Decision Making Tools Facility Location Models, 9. Operational Decision Making Tools Work Measurement, 10. Project Management, 11. Processes and Technology, dan 12. Capacity and Facilities Design. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan jiwa bela negara. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan mampu mendeskripsikan konsep-konsep dasar ilmu, praktik manajemen, dan bisnis dalam era turbulensi. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar dari setiap fungsi bisnis. Yang keempat, mampu menganalisis persoalan organisasi dalam bisnis. Dan yang kelima, mampu melakukan evaluasi kinerja organisasi bisnis. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar ilmu manajemen operasi dalam praktik manajemen dan bisnis. 2. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen operasi dalam sebuah organisasi pada riset akademik dan terapan. 3. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan organisasi bisnis dan strategi bisnis di dalam lingkungan yang dinamis berdasarkan prinsip manajemen operasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja organisasi bisnis sesuai dengan prinsip manajemen operasi. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Operasi ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana 14 pekan merupakan pemaparan materi, tugas, dan kuis, 1 pekan evaluasi tengah semester, dan 1 pekan evaluasi akhir semester. Adapun evaluasi pembelajaran mata kuliah Manajemen Operasi ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis, penugasan baik mandiri maupun penugasan kelompok, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester dengan bentuk soal esai untuk mengukur kedalaman pemahaman serta kemampuan implementasi pengetahuan di kasus nyata. Dari sini, bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah yaitu kuis sebesar 10%, tugas 10%, evaluasi tengah semester 15%, evaluasi akhir semester 15%, dan case study 50%. Dengan total bobot evaluasi penilaian pada mata kuliah ini sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Operasi untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas pada pertemuan ketiga dengan materi Quality Management. Selamat menyaksikan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, bagaimana kabarnya? Masih pagi ya, kita harus semangat ya. Gitu ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk jangan lupa presensi di Spada masing-masing, gitu ya. Karena presensi ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa lulus di mata kuliah ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu, gitu ya. Materi pertemuan minggu lalu tentang pendahuluan apa itu manajemen operasi, maka hari ini kita akan melanjutkan materi tentang quality management. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman melihat produk atau gambar seperti ini, apa yang membuat teman-teman semua di sini untuk membeli produk ini? Ada yang mau memberikan pengalamannya atau mau memberikan pendapatnya? Silahkan. Keputusan apa yang teman-teman akhirnya pilih saya ingin membeli produk ini? Oke? Biasanya karena brand atau quality-nya, Bu. Brand atau quality-nya. Berarti punya brand tertentu atau standar quality tertentu. Oke. Yang lain? Bergantung pada kualitas dan harganya. Kualitas dan harga. Kalau tadi kan ini temannya brand dan quality, kalau ini kualitas dan harga. Ada lagi? Oke? Suka dengan desain. Suka dengan desain barangnya. Oke. Kemudian atau ada yang mau memberikan pengalaman ketika membeli suatu produk ya, atau membeli suatu layanan, baik itu pengalaman buruk atau pengalaman baik yang didapatkan dari produk tersebut. Ada yang mau berbagi pengalaman gitu. Ketika kalian beli suatu produk tas atau sepatu, misalnya saya mendapatkan pengalaman yang buruk, misalnya apa yang saya ekspektasikan ternyata tidak sesuai, atau misalnya saya ketika berkunjung ke suatu tempat makan ternyata saya mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakan, atau misalnya seperti apa? Ada yang mau berbagi pengalamannya? Pastikan ini sehari-hari kalian juga membeli makanan gitu ya, membeli pakaian, pasti dialami oleh setiap orang gitu ya. Setiap individu pasti mengalami hal-hal yang baik itu buruk ataupun baik. Ada yang mau berbagi pengalamannya? Kamu deh. Iya, ketika kamu misalnya membeli apa saja bebas. Mungkin saya nyontohinnya, saya pernah nyoba HP Android dan juga HP iPhone. Iya, kemudian? Jadi saya sebenarnya sama-sama bagus ya. Iya. Cuman yang saya rasakan feel-nya itu beda di iPhone. Apalagi kalau kita bandingkan dari kualitas kamera. Iya. Terus juga kalau kita screen-nya, mungkin kita pindah ke aplikasi lain, itu jauh lebih cepat gitu untuk gunain iPhone kalau geser aplikasi ke aplikasi lain. Oke. Android itu belum mampu ya ke arah sana. Dan juga mungkin pengalaman buruknya dari iPhone ini, sekali rusak biaya mengeluarkan untuk perbaikinya. Oke. Berarti ada pengalaman baik dan pengalaman buruknya gitu ya. Dan itu pasti setiap orang gitu ya, pasti pernah mengalami gitu ya. Kalau tadi membeli handphone, kalau misalnya kalian mungkin beli makanan gitu ya yang paling dekat dengan kita gitu ya, sehari-hari kan pasti kalian makan gitu ya. Pasti kalian pernah mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, dari situ maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti ini. Ya, yang pertama menjelaskan konsep manajemen kualitas. Di sini nanti teman-teman di akhir pembelajaran ini, teman-teman semua harus paham, harus bisa menjelaskan apa sih quality management itu. Apa kualitas manajemen secara komprehensif. Ya. Kemudian menguraikan prinsip-prinsip manajemen kualitas. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dihilangkan dari manajemen quality ini.
Sehingga ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan atau oleh suatu organisasi bisnis agar bisa bersaing di pasar global. Ya. Kemudian yang terakhir, menunjukkan ketepatan dalam memberikan solusi terhadap masalah kualitas. Ketika perusahaan atau organisasi ya dihadapkan suatu masalah quality, nah di sini teman-teman harus bisa memberikan alternatif atau solusi pemecahan masalah tersebut. Ya, dari apa? Dari tools-tools quality yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Nah, tadi teman-teman sudah banyak menjelaskan mengapa memilih produk tersebut ketika kita melakukan pembelian. Salah satu yang paling sering diucapkan adalah kualitas. Tapi apa sih kualitas itu sendiri? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa sih kualitas itu sendiri? Kira-kira apa ya kualitas itu? Kan sering banget tuh digaung-gaungkan ya. Beli ini karena berkualitas. Beli itu karena berkualitas. Ada harga, ada kualitas. Ya, kira-kira apa sih kualitas itu sendiri? Kira-kira apa ya kualitas? Boleh perempuan yang ya menurut pendapatmu saja. Apa ya? Apa coba? Memang agak, kalau misalnya ini agak susah mengungkapkan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, ya. Atau teman-temannya ada ya? Kualitas tuh kayak nilai yang kita dapat dari suatu barang atau sesuatu yang kita dapetin gitu. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Boleh. Saya itu lebih ke nilai yang dijanjikan. Oke. Ada lagi? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu menjawab. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebentar. Nah, kualitas itu menurut ada beberapa definisi, gitu ya. Kualitas ada beberapa definisi. Salah satunya ada menurut American Society for Quality. Ya. Kalau misalnya dilihat dari definisi menurut American Society for Quality ini adalah keseluruhan karakteristik yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau oleh suatu organisasi bisnis tanpa adanya kecacatan. Ya. Jadi karakteristik apa nih yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tanpa adanya kecacatan, itu yang dinamakan kualitas menurut American Society for Quality. Ya. Tapi menurut Oxford American Dictionary, bahwa kualitas itu adalah degree or level of excellence. Ya. Jadi tingkatan atau level yang bisa diunggulkan oleh suatu perusahaan itu apa? Itu yang dinamakan kualitas. Ya, tadi mungkin ukuran gitu ya. Level, tingkatan. Kan mungkin kalau misalnya kalian melihat ada kualitas barang kualitas A, barang kualitas B, barang kualitas C gitu. Nah, itu bisa menurut Oxford American Dictionary. Tapi ternyata ada lagi kualitas menurut perspektif konsumen dan perspektif produsen. Ya. Kalau misalnya menurut konsumen, ya, ternyata kualitas ini adalah bagaimana produk atau layanan itu ya, yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan ekspektasi konsumennya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan. Mungkin standar kualitas kamu dengan kamu bisa berbeda. Ya, karena itu perspektif, tiap orang pasti punya perspektifnya masing-masing. Maka dari sisi konsumen, maka kualitas itu adalah seberapa seberapa memenuhinya gitu ya. Seberapa memenuhinya
sebuah perusahaan itu dalam menawarkan produk atau layanannya. Gitu. Tapi ternyata dari sisi produsen, gitu ya, dari perspektif produsen bahwa quality ini adalah membuat kepastian bahwa semua produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen itu sudah memenuhi standar perusahaan yang dirancang di awal. Ya. Jadi ternyata ada perbedaan dari sisi konsumen dan produsen. Dan itu semuanya harus kita sinkronisasikan, integrasikan. Apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang dimampukan oleh produsen. Ya. Maka dari keempat definisi tadi atau dari keempat penjelasan tentang kualitas tadi, kira-kira apa sih manajemen kualitas itu? Apa? Kira-kira kalau konsumen ada ekspektasi produsen, kemudian ada standar perusahaannya ya, ketika memproduksi suatu barang. Jadi apa yang ada di dalam manajemen kualitas? Dari sini kita bisa simpulkan bahwa manajemen kualitas atau quality management itu adalah pendekatan sistematis ya, untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan ini memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini berarti perspektif produsen, ya, dan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Itu perspektif konsumen, ya. Jadi quality ini memenuhi seluruh aspek yang ada di dalam kualitas. Faham sampai sini? Oke, nah, selanjutnya kita sudah memahami ya, berarti kalau misalnya ditanya apa itu kualitas sudah bisa mengemukakan pendapatnya, ya, sudah memahami, sudah bisa menerangkan, sudah bisa menjelaskan. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam dimensi kualitas, karena kualitas itu karena suatu perusahaan itu bisa menawarkan produk atau layanan, maka dimensi kualitas pun ada dimensi kualitas produk ataupun dimensi kualitas layanan. Oke. Yang pertama, dimensi kualitas produk. Ya. Ini semua yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi bisnis ketika ingin memproduksi suatu barang. Ya. Yang pertama ada performance. Apa itu performance? Kinerja. Ya. Seberapa baik produknya itu melakukan fungsinya. Misalnya, kalau kalian membeli kendaraan, apa yang kalian lihat pertama kali? Mungkin yang laki-laki biasanya ya, yang perempuan karena tidak mengerti. Lah, yang penting pakai gitu ya. Tapi biasanya kalau laki-laki itu ada pertimbangan tertentu ketika membeli misalnya motor ini atau mobil ini. Apa coba? Kendaraannya lebih irit. Oke, nah itu. Ya, itu yang akan dipertimbangkan dalam performance. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika ingin memproduksi suatu barang. Oke. Selanjutnya ada safety. Keamanan, fitur keamanannya bagaimana? Makanya kalau misalnya di helm deh ada SNI-nya. Makanan food grade ya, misalnya sendok yang dipakainya food grade atau tempat take away-nya itu food grade. Nah, itu artinya kita memperhatikan safety. Dan yang terakhir perception atau citra dan reputasi. Tadi terakhir ada branding. Ya, ini dimensi kualitas dari produk. Nah, ada lagi dimensi kualitas dari layanan atau jasa. Ada kecepatan dan ketepatan waktu. Mungkin kalian sehari-hari merasakan ketika ke bank atau ke rumah sakit. Ini kan menjadi salah satu pertimbangan ya. Kenapa kalian ingin ke bank ini? Kenapa tidak mau ke bank ini?
Kenapa ingin ke rumah makan yang ini? Kenapa tidak mau ke rumah makan yang ini? Nah, ini menjadi pertimbangan seberapa cepat pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan, konsumen. Dan yang terakhir ada responsiveness atau responsif. Seberapa cepat perusahaan atau organisasi bisnis itu menanggapi keluhan-keluhan konsumen. Makanya kenapa sih ada yang namanya call center? Ya, tapi saat ini tuh banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait responsiveness suatu perusahaan. Jadi komplain-komplain komplain konsumen itu terlalu lama untuk diselesaikan. Bahkan tidak ada respon sama sekali. Dan itu sebenarnya harus diperhatikan dalam kualitas sektor jasa. Oke, paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, dalam kualitas ini, dalam manajemen kualitas ini ada 14 poin yang itu harus diterapkan di dalam perusahaan. Ya. Menurut Edward Deming, ya, ini tuh bapak kualitas manajemen, biasanya manajemen kualitas. Ya. Yang pertama yaitu tujuan tetap. Ya. Kemudian ganti kuota numerik dengan kepemimpinan kualitas. Tadi ada kaitannya dengan pemimpin yang berkualitas. Ya. Ada kebanggaan kerja. Ya. Dan ada pendidikan kuat. Pendidikan kuat kaitannya dengan pelatihan kerja. Itu haknya karyawan untuk mendapatkan program pendidikan dan pengembangan diri atau training development di dalam suatu perusahaan. Ya. Dan yang terakhir adanya tindakan nyata untuk melakukan transformasi. Bukan hanya satu orang, bukan hanya satu departemen, tapi seluruh orang yang terlibat di dalam manajemen kualitas, di dalam perusahaan. Oke, saya lanjutkan ke tools-tools untuk manajemen kualitas. Ya. Yang pertama ada flowchart. Flowchart ini memetakan setiap tahapan aktivitas dari input, proses, sampai output. Dan simbol-simbol ini ada maknanya sendiri. Ya, kenapa lingkaran, kenapa persegi panjang, kenapa panah, kenapa segitiga, itu ada maknanya. Ya. Fungsinya seperti ini, ada mengidentifikasi hambatan, bottlenecks, kemudian menemukan langkah yang tidak bernilai tambah, dan menetapkan standar operasional prosedur. Ini itu sebagai salah satu bentuk adanya SOP. Biasanya kalau kalian melihat SOP itu bentuknya seperti ini, nah itu dari yang namanya flowchart. Kemudian ada cause and effect diagram atau suka disebut diagram tulang ikan. Ya, di sini di dalamnya ada penyebab-penyebab terjadinya penurunan kualitas. Apa saja sih berdasarkan aspek sumber daya manusianya, mesinnya, kemudian metodenya, kemudian pengukurannya atau measurementnya, kemudian bahan baku atau materialsnya, dan yang terakhir ada environmentnya. Ya, ini yang dilihat aspek dari diagram tulang ikan. Ya. Kemudian ada check sheet and histogram. Check sheet ini formulir terstruktur untuk mencatat dan mengumpulkan kejadian atau cacat apa saja yang terjadi di lapangan secara real time. Dan histogram ini grafik batang yang menampilkan pola penyebaran datanya dari lembar check sheet tadi. Oke. Selanjutnya ada analisis Pareto. Ya. Analisis Pareto ini biasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi bisnis itu diklasifikasikan. Mana yang paling besar penyebabnya? Diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dari sini kita bisa melihat, oh ternyata komunikasi antar staf ini ternyata penyebab penurunan kualitas tertinggi di perusahaan. Sehingga solusi yang pertama harus memperbaiki komunikasi stafnya. Ya. Kemudian ada scatter diagram. Ya. Ini menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian yang terakhir ada control chart. Control chart ini sebagai batas pengendali. Ya. Ada batas pengendali atas dan batas pengendali
bawah. Kalau sudah di luar batas ini artinya dia mengalami cacat. Ya. Ini fungsi dari control chart. Oke, dari sini, ya, dari materi hari ini, apa yang bisa teman-teman simpulkan? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Oke. Mungkin dari materi ini kita tuh jadi tahu terkait tadi kan kita di awal sempat kebingungan terkait kualitas tuh kayak gimana. Terus mungkin dari sini kita tuh jadi tahu ternyata ada dua perspektif juga Iya. dalam kualitas tuh, ada konsumen, terus ada produsen juga, terus di sini ternyata juga ada terkait tools juga, terus tadi ada perspektif kayak yang kalau yang produsen tuh ada apa aja, terus yang konsumen tuh ada banyak banget juga tadi terkait durability, terus terkait kualitas juga itu. Jadi mungkin dari sini kita jadi tahu terkait lebih lebar lagi lah terkait kualitas itu seperti apa. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, betul ya. Dari sini kita bisa simpulkan seperti ini. Ya, bahwa kualitas ini pertama fokus pada proses dan standar. Ya, karena ini adalah perspektif dari produsen. Kemudian adanya continuous improvement. PDCA ini sebagai orang manajemen pasti harus dilakukan. Ya. Kemudian fokus pada pelanggan, karena tadi perspektif konsumen. Dan peran semua orang, keterlibatan semua orang itu yang ada di dalam perusahaan harus dilakukan. Tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa hanya satu departemen, tapi harus seluruh orang yang ada di dalam perusahaan. Maka dari situ nanti akan menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, kemudian otomatis profitnya meningkat, ya. Kemudian reputasinya pun akan baik, ya. Dan sustainability bisnisnya akan panjang. Dan kualitas hari ini adalah keberhasilan esok hari. Oke? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, ya, mungkin saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Ya, seperti biasa, ini tugasnya. Saya ada kasus, ya. Ini kasusnya, kemudian ini datanya. Ya. Kemudian pertanyaannya juga sudah saya pertanyaannya sudah saya tuliskan di dalam sini, ya. Dan format penulisan tugasnya juga sudah ada di sini. Pengumpulannya bagaimana? Pengumpulannya seperti biasa di Spada, paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu depan. Oke? Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, di sini saya ada peribahasa mungkin ya. Quality is not an act, it's a habit. Ya, bahwa kualitas itu adalah budaya. Bukan aksi, tapi budaya yang harus diterapkan oleh perusahaan. Quality is not something you put into a product. Bukan hanya apa yang kita berikan kepada produk tersebut, tapi dia menjadi part dari awal produk itu tercipta. Dari Bapak Manajemen Kualitas kita, Edward Deming. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya. Tugasnya juga sudah saya berikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikian deskripsi singkat video pembelajaran saya. Terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Tinggi, kemudian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Program Studi Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Mohon maaf apabila selama video ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.